Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 26 Agustus 2020, Pekan Biasa ke-21, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeben MSC dengan tema proses pemurnian dari Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini masih berlanjut kisah tentang kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecaman hari ini berhubungan dengan bagaimana nenek moyang mereka memperlakukan para nabi, bahkan sampai dengan membunuh para pewarta sabda Allah. Yesus mengecam mereka karena mereka tidak menyadari bahwa cara hidup mereka secara tidak langsung telah mewarisi sikap dan pola hidup nenek moyang mereka, terutama dalam hubungan dengan menanggapi sabda Allah yang diwartakan para nabi. Mereka selalu menolak pewartaan Yesus, bahkan mengecam Yesus atau menghasut para sahabatnya untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus berkata, "Penuhilah juga takaran nenek moyangmu," dalam Matius bab 23 ayat 32. Kata-kata Yesus ini menggambarkan bahwa mereka akan memperlakukan Yesus sebagaimana perlakuan nenek moyang mereka terhadap para nabi. Mereka bersembunyi di balik niat jahat mereka dan memanfaatkan orang-orang kecil sebagai tameng untuk menghadapi Yesus. Mereka selalu tampil dengan berpakaian anggun dan semarak agar dihormati sebagai rabi dan tokoh agama penjaga moralitas dan kebenaran yang diwariskan nenek moyangnya. Namun demikian, dengan cara ini Yesus perlahan-lahan hendak memurnikan pola laku dan tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi agar menyadari sebuah kesalahan sejarah yang diwariskan nenek moyang mereka. Mereka dituntun untuk menemukan kebenaran yang lain yang ada dalam diri Yesus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," dalam Yohanes bab 14 ayat 6a. Apakah penyadaran ini mempunyai efek bagi para ahli Taurat dan orang Farisi? Meskipun sangat lemah efeknya, namun pasti ada pengaruh bagi mereka. Yesus menyebut mereka sebagai kubur yang di luarnya bercat putih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Dalam Matius bab 23 ayat 27. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan, kata Yesus dalam Matius bab 23 ayat 28. Karena itu, bukalah hati dan mulailah berproses untuk menemukan kebenaran, walaupun kadang terasa sakit. Kita bercermin pada kecaman Sang Sabda kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Dalam Matius bab 23 ayat 31. Saudara, kebenaran yang dimanfaatkan demi sebuah tujuan yang tersembunyi tidak akan menghasilkan sukacita dan kebahagiaan. Salam Kornovum, hati baru. Dia yang selalu menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya kepada kita, senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.